Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Suwarti SPD MPT selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan serta rekan-rekan peserta orientasi Angkatan 17. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya mengenai orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya adalah wajah baru di Kecamatan Bawen. Perkenalkan, nama saya Nurul Septiana. Per tanggal 1 Oktober 2025, saya diberikan tugas untuk menjadi pengadministrasi perkantoran di SMP Negeri 1 Bawen. Nah, setelah mendapatkan tugas pada tanggal 1 Oktober, saya langsung diminta untuk mengikuti kegiatan orientasi P3K yang dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai besok penutupan pada tanggal 6 November 2025. Dan hari ini adalah salah satu puncak dari kegiatan orientasi tersebut, yakni seminar paparan laporan tugas akhir orientasi. Nah, apa sih yang saya dan teman-teman dapatkan pada saat kegiatan orientasi kemarin? Ketika kegiatan Zoom meeting atau pembelajaran daring, kita mendapatkan materi atau ilmu tentang visi dan misi pemerintah Kabupaten Semarang. Di mana visi pemerintah Kabupaten Semarang adalah mewujudkan Kabupaten Semarang yang berdikari. Apa itu berdikari? Berdikari adalah bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri. Lalu, untuk mencapai visi tersebut, Kabupaten Semarang juga memiliki sebuah misi. Ada beberapa misi yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri pertanian dan pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab yang didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, termasuk kita semua, Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah. Yang kelima, meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Jadi, semua warga Kabupaten Semarang akan dipastikan kepastian hukum dan HAM-nya. Dan yang keenam adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Dan yang terakhir, meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga, serta melestarikan seni dan budaya lokal. Nah, dari ketujuh misi tersebut, Disdikbudpora atau atasan unit kerja saya mengambil dua misi, yaitu misi yang pertama dan misi yang ketujuh, yaitu meningkatkan kualitas SDM unggul dan meningkatkan pemberdayaan pemuda atau siswa-siswa di sekolah. Nah, untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Semarang, SMP Negeri 1 Bawen sebagai salah satu unit kerja di bawah naungan Disdikbudpora juga memiliki sebuah visi dan misi, di mana visinya adalah terwujudnya sekolah sebagai pilar umat dengan indikator prestasi unggul, menguasai iptek, membangun lingkungan yang menyenangkan, memiliki akhlak atau budi pekerti yang adiluhung, dan memiliki religiusitas yang tinggi atau teguh.
Lalu untuk mencapai visi itu tentu ada sebuah misi yang diusung oleh SMP Negeri 1 Bawen, yakni yang pertama, melaksanakan kegiatan-kegiatan secara efektif untuk mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menunjang penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan efektif untuk menunjukkan lingkungan yang menyenangkan dan berwawasan wiyata mandala. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan secara efektif untuk mewujudkan budi pekerti yang luhur. Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara efektif untuk mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kita dapatkan setelah bagaimana kita mewujudkan visi dan misi baik dari pemerintah Kabupaten Semarang maupun unit kerja, kita mendapatkan suatu core value berakhlak atau sebagai seorang ASN untuk mengikuti perubahan zaman yang begitu cepat, kita harus punya sebuah fondasi moral yang kita sebut dengan berakhlak. Apa itu berakhlak? Berakhlak adalah suatu akronim dari yang pertama berorientasi pelayanan, di mana sebagai seorang ASN kita harus menempatkan kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai sebuah prioritas utama. Jika di sekolah berarti wali murid atau rekan kerja. Yang kedua, akuntabel, di mana kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, kompeten, di mana kita harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas dengan baik. Yang keempat adalah harmonis, di mana di lingkungan kerja kita pasti memiliki sifat atau latar belakang yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Maka sebagai ASN yang baik, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain melalui sikap saling peduli, menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan. Selanjutnya loyal. Ini salah satu hal yang penting ya Bapak Ibu. Loyal adalah setia dan berpegang teguh pada prinsip, tujuan, serta komitmen yang ditetapkan. Selanjutnya adaptif, di mana kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan secara terbuka terhadap hal-hal baru. Salah satu hal yang perlu atau harus saya kuasai pada saat ini adalah adaptif. Karena saya benar-benar bertugas di tempat yang baru yang belum pernah saya tahu sebelumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kolaboratif, di mana kita harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, core value tadi akan dihubungkan dengan suatu rencana hasil kerja. Nah, sebelumnya saya mencari tahu rencana hasil kerja pimpinan saya di intervensi itu apa? Yaitu tersusunnya perencanaan satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Jadi, saya merencanakan 3 buah rencana hasil kerja tahunan. Yang pertama yaitu terlaksananya pengelolaan ATK secara efisien, di mana di sini saya akan indikatornya tentang pengadaan dan distribusi ATK kepada seluruh pegawai di instansi. Lalu targetnya adalah 100%, dan juga untuk outputnya nanti adalah laporan tentang pengelolaan ATK yang berupa kartu persediaan, kartu barang habis pakai, dan laporan penggunaan ATK di unit kerja. Selanjutnya, yang kedua adalah terlaksananya pembuatan administrasi pengelolaan SPJ BOS, di mana nanti saya akan berkolaborasi dengan bendahara untuk mempersiapkan, menyusun, dan membuat administrasi pengelolaan SPJ BOS.
Targetnya tentu dalam 1 tahun itu juga 100%, nanti laporannya dapat berupa dokumen laporan yang akan dilaporkan kepada kepala sekolah apakah administrasi SPJ BOS-nya itu sudah tersusun dengan baik atau belum. Dan yang terakhir adalah tersusunnya administrasi kepegawaian dalam bentuk e-tata usaha. Nah, pada zaman yang sudah modern ini, tentu sebuah platform digital itu lebih banyak sering diakses oleh Bapak Ibu guru atau pegawai yang lainnya. Nah, sekarang rencana saya kita akan membuat sebuah platform digital di mana itu akan menyimpan seluruh data kepegawaian atau seluruh data administrasi sekolah dalam bentuk e-tata usaha. Nah, nanti dimulai dengan membuat link Google Drive, itu yang paling sederhana, oke? Setelah itu nanti ketika itu saya akan meningkatkan kompetensi yang dimana mencari tahu platform digital apa yang bisa digunakan kembali untuk mewujudkan rencana hasil kerja saya untuk menyusun administrasi kepegawaian dalam bentuk e-tata usaha itu sendiri. Selanjutnya, sebuah rencana hasil kerja tahunan yang telah disusun disesuaikan dengan nilai core value berakhlak yang nantinya jika hal tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik, maka hasil kerja pegawai akan maksimal sesuai dengan visi misi sekolah atau unit kerja atau bahkan bisa mewujudkan visi misi dari pemerintah Kabupaten Semarang. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk poin penting dari RHK yang telah dipaparkan, yaitu terlaksananya pengelolaan ATK secara efisien, terlaksananya pembuatan administrasi SPJ BOS, kemudian tersusunnya administrasi kepegawaian dalam bentuk e-tata usaha yang bisa diwujudkan dalam Google Drive atau platform digital lainnya, begitu ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan juga tanggapan atau penguatan dari Ibu Mentor. Yang pertama yaitu sesi tanya jawab oleh peserta. Kami persilahkan. Ya, Ibu silakan. Terima kasih Bu Moderator. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurfa Asmarani dari SD Lemah Hireng 1. Saya akan bertanya kepada Bu Nurul mengenai bagaimana mengimplementasikan terkait digitalisasi tersebut, apakah berdampak dengan tupoksi Anda? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Implementasi dari digitalisasi atau tata usaha tadi dengan cara yang pertama kita akan menyiapkan sebuah platform digital. Tadi sudah saya jelaskan tentang misalnya dimulai dari yang sederhana dulu, Google Drive. Nanti di mana kepegawaian atau pegawai-pegawai diminta untuk mengupload data mereka, data kepegawaian mereka, lalu itu akan disimpan dalam bentuk Google Drive tersebut sehingga Bapak Ibu ketika membutuhkan data-data urgent atau ketika berada di tempat yang jauh dari rumah atau berada dimanapun, ketika membutuhkan data dengan cepat akan lebih mudah untuk diakses. Nah, lalu selain data kepegawaian, mungkin nanti akan bisa ditambahkan dengan administrasi lain. Karena saya di bagian tata usaha, ada kesiswaan, berarti nanti data kesiswaan juga bisa masuk ke dalam e-tata usaha tersebut. Lalu ada surat menyurat juga bisa masuk ke dalam e-tata usaha tersebut dan lainnya. Kalau hubungannya dengan tupoksi saya sendiri, kalau kita sebagai pengadministrasi perkantoran kan sudah jelas ya, pengadministrasi berarti kaitannya dengan administrasi. Nah, itu juga sudah masuk ke dalam tupoksi karena salah satu tupoksi P3K sebagai pengadministrasi perkantoran adalah menyusun administrasi yang ada di suatu instansi dengan efisien dan dengan baik. Jadi untuk e-tata usaha itu sendiri nanti akan lebih membantu baik dari kami pihak tata usaha ataupun bagi pegawai yang membutuhkan data-data dengan cepat
dan efisien. Seperti itu. Cukup Ibu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya yaitu tanggapan atau penguatan dari Ibu Sri Suwarti, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Untuk Bu Nurul Septiana tentang membuat plafon digital yang nantinya tata usaha. Tata usaha, apakah ini sudah dilaksanakan di SMP? Kalau untuk saat ini, kemarin pas saya masuk itu sudah mencoba membuat Google Drive, isinya data-data kepegawaian yang nanti isinya adalah kakak, akte, ijazah terakhir, akte anak, terus ada SKP, terus ada file-file pribadi terlebih dahulu, Bu. Karena tujuannya, jika nanti sewaktu-waktu kami dari pihak tata usaha membutuhkan data tersebut, kami tidak perlu seperti menghubungi yang bersangkutan, Bu minta tolong dikirimkan file ini. Kan itu terlalu lama nih, Bu. Kalau misalnya bentuk printoutnya juga sudah ada. Tapi ini kami mengupdate kembali karena mungkin ada yang naik pangkat, ada yang memiliki penambahan anggota keluarga, ada yang KGB-nya terbaru. Nah, seperti itu. Jadi tata usaha ini bisa diakses oleh yang bersangkutan. Bisa. Jadi itu bisa diakses oleh seluruh pegawai di instansi ini. Jadi di SMP 1 Bawen itu bisa diakses oleh seluruh pegawai, seperti itu, Ibu. Berarti setiap kali naik pangkat atau berkala atau mempunyai ijazah yang terbaru semuanya diunggah di situ, dokumentasi. Sehingga sewaktu-waktu kita membutuhkan tinggal membuka tata usaha itu. Ya, dan kami berharap untuk Bapak Ibu juga aware ketika memiliki dokumen terbaru itu tidak perlu diminta dioyak-oyak ya ibaratnya, Bu. Jadi langsung dengan kesadaran diri, oh saya punya KGB terbaru, saya punya SK pangkat terbaru, jadi bisa langsung ditambahkan ke dalam tata usaha tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih, luar biasa. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Sri Suwarti atas penguatan dan juga tanggapannya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Nurul Septiana. Silakan bisa langsung ditutup. Oke, sebuah closing statement dari saya. Sebuah tujuan tidak akan tercapai tanpa adanya sebuah rencana. Tapi jika rencana itu tidak berhasil, ubah rencananya, jangan diubah tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.